Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Talib, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali akan menyajikan video tentang koneksi antar materi pada modul budaya positif. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Selamat menyaksikan. Sebagai pendidik, kita adalah arsitek budaya di sekolah. Melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, hukuman dan penghargaan yang bijaksana, dan keyakinan pada kekuatan kelas, kita membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan murid. Saat kita mengintegrasikan visi Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, dan pandangan visi guru penggerak dalam praktik kita menciptakan landasan kuat bagi perkembangan karakter dan pencapaian murid. Ingatlah, kita adalah agen perubahan yang membawa cahaya di dunia pendidikan. Teruslah menjadi sumber inspirasi, pendorong pertumbuhan, dan pelopor budaya positif. Bersama-sama, kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep kunci seperti disiplin positif, memahami motivasi di balik perilaku manusia yang terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membangun keyakinan sekolah kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Disiplin positif, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada murid dan meningkatkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai dalam mencapai suatu tujuan mulia. Motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru, 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Pada posisi manajer, guru melakukan sesuatu dengan murid, meminta murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan membantu murid menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Kedudukan manajer mengisyaratkan adanya timbal balik yang dapat mengantarkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga mampu menciptakan identitas positif yang berhasil atau terbaik bagi dirinya. Keyakinan sekolah atau kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Guru mempunyai peran dalam memahami terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan menciptakan kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru bertindak sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah dalam 3 langkah, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bertujuan menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak.
Dengan mewujudkan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat diwujudkan ketika guru sudah memiliki nilai guru penggerak, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Budaya positif merupakan visi guru penggerak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid, memberdayakan, mendorong tumbuh kembang anak sesuai minat dan bakatnya selaras dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik adalah betapa semua konsep ini saling terkait dan dapat digunakan bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu saya menyadari posisi kontrol selama ini saya terapkan di sekolah belum ideal, semestinya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi saat pemecahan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sudah menerapkan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan ketika menyelesaikan masalah murid yang sering mengganggu temannya ketika belajar. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat terinspirasi dan termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dalam menciptakan budaya positif di sekolah selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah motivasi internal sudah mulai tumbuh pada diri murid dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Hal yang perlu diperbaiki adalah seorang guru harus memposisikan dirinya sebagai manajer dalam pemecahan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini saya lebih cenderung sebagai pemantau, saya merasa kurang nyaman dalam menerapkannya. Namun setelah mempelajari modul ini pastinya saya sudah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, tentunya perasaan saya lebih tenang. Perbedaannya lebih kepada kesadaran dan tanggung jawab murid mulai tumbuh dari dalam dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun belum terstruktur seperti pada segitiga restitusi yang saya pelajari pada modul budaya positif. Hanya sebatas menstabilkan identitas yaitu dengan mengatakan hal seperti, manusia tempatnya salah dan hilaf. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam mewujudkan budaya positif harus membutuhkan usaha sadar, kolaborasi dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, murid dan orang tua serta pihak lain yang relevan. Budaya positif jangan sebatas di sekolah penerapannya, tetapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat yang lebih luas sehingga tercipta tatanan dunia yang lebih berkualitas. Demikianlah sajian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah sinar harapan, kita bersatu dalam budaya positif. Bersama, kita ciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat berpetualang menuju keberhasilan. Salam dan bahagia.